warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita selalu sehat ya nak, dalam keadaan sehat selalu, amin. Hari ini kita akan belajar tentang tema 8, peristiwa alam, subtema 2, musim kemarau, pembelajaran 3 dan 4, tentang Pancasila. Pancasila, sila kelima. Siapa yang masih ingat Pancasila, sila kelima? Ya, Pancasila, sila kelima bunyinya apa ya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bunyinya ya nak. Sekarang siapa yang ingat lambangnya? Lambang sila kelima. Lambang sila kelima itu adalah padi dan kapas. Kalau pengamalan silanya siapa yang tahu? Pengamalan silanya tentang sikap adil. Sikap adil, terus tolong menolong. Sikap adil itu contohnya apa? Contohnya ayah dan bunda punya anak 2, kakaknya SMP, adiknya SD. Jadi kalau misalkan ayah memberikan uang saku atau uang jajan sama, contohnya 2.000, kakak adik 2.000, apakah itu adil? Ya bukan ya nak, itu bukan adil. Yang disebutkan adil itu memberikan sesuatu sesuai kebutuhannya. Jadi kalau misalkan ayah memberikan kakak lebih besar dibandingkan adik, adik gak boleh cemburu. Jadi diingat, adil itu adalah sikap yang memberikan sesuatu sesuai kebutuhannya. Sekarang Bu Guru mau tanya, tadi kan kita sudah belajar tentang sila kelima Pancasila yang menceritakan tentang pengamalan sikap adil. Sekarang kalau sikap adil yang sesuai dengan musim kemarau, peristiwa apa yang harus adil di musim kemarau? Contohnya siapa yang bisa sebutkan sama Bu Guru? Peristiwa di musim kemarau tentang sikap adil. Siapa? Ya pinter nak. Sikap adil di musim kemarau contohnya saat membutuhkan air. Misalkan kita di musim kemarau kan tidak ada hujan atau jarang sekali terjadinya hujan. Kita mengalami kekeringan dan kita sangat membutuhkan air. Karena air itu adalah sumber kehidupan. Jadi kalau di musim kemarau kita sangat sekali butuh air. Biasanya sumur-sumur di rumah itu kering. Kebanyakan orang di musim kemarau itu kesulitan cari air dan sering ada bantuan pengiriman air. Nah, kalau di musim kemarau kita banyak air ya alhamdulillah, tapi ada di daerah-daerah tertentu kesulitan air. Bagaimana sikap adil yang kita harus lakukan saat itu? Kalau misalkan ada orang yang mengambil airnya lebih banyak sekali sampai tumpah-tumpah, itu adil atau tidak? Ya, itu perbuatan tidak adil dan jangan ditiru. Saat musim kemarau terjadi, saat kita dapat pembagian air, sikap adil yang kita lakukan adalah kita harus mengambil atau meminta air secukupnya, secukup yang kita butuhkan. Contohnya airnya kita ambil untuk air minum karena memang sangat sulit air, jadi kita ambil yang pokoknya saja, butuh air minum. Terus gimana dong Bu untuk mandinya? Kalau air minum atau air wudhu kan kita harus yang bersih, yang suci. Kalau air mandi juga harus bersih, tapi bisa juga kita habis berwudu terus air wudunya yang jatuh itu kita taruh apa kita tadah dengan baskom untuk
menyiram bunga, untuk mencuci piring, bisa digunakan lagi. Jadi ngambilnya secukupnya. Untuk mandi juga nggak boleh boros. Biasanya mandinya banyak, itu gunakan air secukupnya. Tapi nggak hanya di musim kemarau ya, kita harus menghemat air. Di musim penghujan juga iya, di saat-saat sekarang juga iya, karena kalau kita menghemat air itu kita sudah tidak melakukan pemborosan atau sifat mubazir. Kita sudah melawan sifat mubazir. Siapa yang di rumah sudah melawan sikap mubazir? Hebat. Anak guru kelas 1D hebat. Sekarang Bu Guru mau tanya lagi, siapa yang tahu kan kalau anak hebat itu adalah anak yang rajin, yang patuh. Sekarang siapa yang bisa sebutkan kalimat pujian untuk temanmu yang hebat? Pinter. Contohnya, wah Benny, kamu hebat sekali, sudah membuang sampah pada tempatnya. Wah Edo, kamu hebat sekali, sudah bisa menghemat air. Itu juga pintar. Itu contoh untuk kalimat pujian. Sekarang Bu Guru tanya, siapa yang tahu apa sih kalimat pujian itu? Kalimat pujian itu adalah kalimat yang diucapkan kepada teman atau kepada orang lain dengan kata-kata yang baik. Itu namanya kalimat pujian. Dan setelah dipuji atau setelah diberi kata-kata yang baik, kita harus mengucapkan apa? Mengucapkan terima kasih. Jadi kalimat pujian itu adalah kalimat kata yang diucapkan dengan kata-kata yang baik, ya. Sedangkan setelah dipuji, kita harus mengucapkan kata terima kasih. Sekarang kita belajar tentang perbandingan berat benda. Apa itu perbandingan berat benda? Ya, perbandingan berat benda adalah membandingkan berat benda menggunakan satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu adalah satuan yang tidak resmi ya nak. Satuan yang tidak resmi. Kalau satuan resmi namanya satuan baku. Kalau mengukur berat benda secara tidak baku itu menggunakan timbangan sederhana atau bisa juga menggunakan tangan. Menggunakan tangan. Sekarang Bu Guru tanya, menurut anak-anak berat buku yang Bu Guru pegang, beratan buku yang warna ungu atau berat yang warna oranye? Nah, ini adalah perkiraan menggunakan berat menggunakan tangan ya. Ini namanya satuan tidak baku juga. Beratan mana nak? Beratan buku yang pintar. Buku yang ungu lebih berat dibanding buku yang oranye. Jadi buku oranye lebih ringan dibandingkan buku ungu. Kita bisa memperkirakan berat benda menggunakan tangan, terus timbangan sederhana ataupun menggunakan hanger. Nah, sekarang kita akan mengukur berat benda menggunakan satuan tidak baku, yaitu hanger. Mengukur dengan hanger. Kita sediakan hanger. Ini adalah alat ukur mengukur berat benda ya nak. Satuan tidak baku. Membutuhkan hanger, kantong plastiknya 2. Terus sediakan benda-bendanya. Contohnya Bu Guru menggunakan benda pemberatnya itu adalah pensil warna. Pensil warna Bu Guru. Ini kalian bisa coba di rumah pakai sendok boleh pemberatnya. Benda yang lebih banyak di rumah, contohnya sendok ada
Terus pensil warna atau krayon juga boleh yang ukurannya sama. Terus berat benda yang mau Bu Guru ukur, bendanya adalah pena, penghapus, dan tip X. Jadi nanti kita ukur banyaknya tip X ini beratnya sama berat dengan berapa banyak pensil warna. Begitu juga dengan pena, berat pena sama dengan berapa berat pensil warna. Penghapus juga. Jadi kita menentukan berat benda ini menggunakan pemberatnya, benda pemberat. Itu pensil warna kalau punya Bu Guru. Anak-anak dicoba di rumah, boleh menggunakan pensil warna atau sendok atau stik-stikan boleh. Sekarang sudah disiapkan, perhatikan Bu Guru, nanti baru ditiru ya setelah perhatikan penjelasan Bu Guru. Menjelaskan kalau misalkan hangernya nanti seperti ini, dalam keadaan seperti ini, berarti benda yang ada di bawah sini adalah benda yang paling berat, sedangkan benda yang ada di atas, di plastik paling atas ini adalah benda yang ringan ya. Begitu juga seperti ini, kebalikannya, berarti yang berat yang mana? Yang ini, karena dia ada di bawah, sedangkan yang di atas adalah benda yang ringan ya. Dia mau naiknya di sebelah kanan atau naik di sebelah kiri, tetap benda yang di atas adalah benda yang ringan, sedangkan benda yang di bawah adalah benda yang berat. Tapi kalau keadaannya seperti ini, antara plastik yang satu dengan plastik yang satunya sama rata seperti ini namanya keadaan sama berat atau sama dengan. Jadi benda yang ada di sebelah kanan atau kiri itu bendanya beratnya sama. Dan kita hari ini akan belajar tentang benda yang beratnya sama. Jadi kayak Bu Guru udah jelasin tadi, pena ini beratnya sama dengan berapa banyaknya pensil warnanya Bu Guru ya. Nanti kita lihat. Nah, kalau misalkan nanti hanger Bu Guru masih seperti ini, berarti dia belum sama. Berarti dia harus ditambahin lagi mungkin atau dikurangi lagi pensil warnanya. Sekarang kita praktek ya. Lihat, kita taruh plastiknya. Ya. Ada penghapus. Plastiknya sudah ditaruh. Bu Guru mau coba pertama kali penghapus. Bu Guru taruh. Nah, berarti berat penghapusnya masih berat karena belum ada pemberatnya. Kita hitung ada berapa banyak pensil warna agar berat bendanya sama dengan penghapus ya. Kita hitung masih berat benda penghapus ya. 1. Sudah sama belum? Belum ya, masih miring, masih beratan penghapus. 2. Sama belum? Sudah ya. Jadi berat 1 penghapus sama dengan 2 pensil warna. Kita catat dulu, berat 1 penghapus sama dengan 2 pensil warna. Sekarang kita keluarkan lagi. Kita timbang lagi kedua pena dimasukkan, masih kita dikosongin ya. Berat 1 pena sama dengan berapa pensil warna, kita hitung pensil warnanya. 1, 2, masih berat ya, masih beratan pena ya, 2 pensil warna. 3, sudah sama ya. Berat 1 pena sama dengan berapa? Sama atau tidak? Ya,
3 pensil warna ya. Berarti penghapus Bu Guru 2 pensil warna beratnya ya. Kalau pena 3 pensil warna. Sekarang timbang lagi tip X. Bu Guru taruh sini bukannya. Tip X butuh berapa ya? Itu 1 2 seberat ya, 3 4 5 6 ya. 1 tip X butuh 6 pensil warna, beratnya sama ya. Jadi tadi sudah mencatat ya, 1 penghapus Bu Guru beratnya sama dengan 2 pensil warna, sedangkan 1 pena Bu Guru sama dengan 3 pensil warna. 1 tip X sama dengan 6 pensil warna. Jadi benda mana yang paling berat? Ya pintar, benda yang paling berat adalah benda mana yang paling ringan? Bentar lagi. Benda yang paling ringan adalah benda penghapus. Berapa berat pena sama dengan berapa pensil warna? Ingat 3 pensil warna. Ya, jadi hari ini simpulannya kita belajar tentang sila kelima Pancasila, pengamalan sila kelima ya, tentang adil, lalu tentang kalimat pujian, dan apa ya kalau matematika tadi, siapa yang masih ingat? Ya, tentang perbandingan berat benda menggunakan satuan tidak baku, yaitu sangan dan apa dengan hangariana ya. Sekian pembelajaran hari ini, Bu Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.